Dunia kita dikelilingi oleh banyak sekali sesuatu yang berkaitan dengan fisika. Gravitasi yang menarik semua benda di bumi, pesawat yang dapat terbang di langit, sepeda yang sekarang sedang hype bisa melaju dengan seimbang dan efisien. Semuanya pasti ada kaitannya dengan fisika. Fisika sebegitu luasnya karena ia adalah ilmu yang membongkar dunia alam semesta kita, mengantarkan kita pada ayat-ayat Allah di semesta ini, menambah keimanan bagi mereka yang tawadu mempelajarinya, mulai dari materi terkecil di alam semesta hingga objek super raksasa seperti galaksi. Selain itu, fisika juga dapat membantu hal sehari-hari dalam bekerja dengan teknologi. Selamat datang di ilmu yang mengatur kemajuan dalam dunia pengetahuan dan teknologi kita, fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you are fine today. My name is Miss Gita. Di sini Miss akan mengajar pelajaran fisika. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab 1 tentang hakikat ilmu fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang penasaran gimana materinya? Simak videonya berikut ini ya. Check it out. Pernahkah kita menyadari ketika kita mengamati kilatan petir di atas langit, pada saat itu sebenarnya kita sudah beraksi sebagai seorang ilmuwan. Akan tetapi, bagi ilmuwan seperti Benjamin Franklin, ia tidak berhenti hanya mengamati. Ia berusaha mencari tahu dengan bertanya, apa sebenarnya yang dibawa oleh awan petir? Untuk mencari jawabannya, Franklin melakukan penyelidikan mengenai petir dengan menempuh suatu prosedur yang disebut dengan metode ilmiah. Untuk mengetahui bagaimana ilmuwan menempuh metode ilmiah, mari kita bahas ini bersama-sama. Diawali dengan kata fisika. Apa itu fisika? Fisika merupakan salah satu dari cabang utama sains dengan dua cabang utama lainnya, yaitu kimia dan biologi. Lalu, apa itu sains? Sains berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang artinya pengetahuan. Sehingga sains adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Lalu, fisika sendiri akan mempelajari materi dan energi beserta interaksinya. Nah, hakikat fisika dibedakan menjadi 3. Yang pertama, fisika sebagai produk. Lalu, yang kedua, fisika sebagai sikap. Dan yang ketiga, fisika sebagai proses. Fisika sebagai produk sendiri dikenal dengan istilah a body of knowledge, yang merupakan kumpulan pengetahuan di mana bentuknya dapat berupa fakta, konsep, rumus, model, prinsip dan hukum maupun teori. Jadi misalnya fisika itu sangat berkaitan erat dengan konsep-konsep hitungan, rumus yang pasti ya tadi, lalu seperti prinsip dan hukum. Kayak gimana tuh contohnya? Kayak hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi, hukum Kirchhoff, dan sebagainya. Atau kalau teori seperti teori kinetik gas, teori atom, dan lain-lain. Lalu, fisika sebagai proses dikenal dengan istilah a way of investigating, merupakan metode untuk mendapatkan produk fisika. Nah, langkah-langkahnya gimana tuh untuk mendapatkan produk fisika? Yang pertama yaitu melakukan observasi atau pengamatan. Lalu yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, pengumpulan data dan informasi. Yang keempat, penyusunan hipotesis. Yang kelima, eksperimen. Yang keenam, penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir, penemuan, teori, dan konsepnya. Lalu, hakikat fisika yang ketiga yaitu fisika sebagai sikap, atau dikenal dengan istilah a way of thinking, merupakan perilaku ilmiah yang dimiliki oleh peneliti
antara lain rasa ingin tahu, kreatif, rasa percaya diri, teliti, objektif, jujur terbuka, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode ilmiah. Syarat pengetahuan dapat disebut ilmu dan dikatakan ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu harus objektif. Jadi, pengetahuan yang didapatkan sesuai dengan fenomena yang diteliti atau dapat dikatakan sesuai dengan fakta. Lalu, syarat yang kedua itu metodik. Pengetahuan yang didapat menggunakan cara-cara yang sesuai metode penelitian yang terkontrol. Lalu, syarat yang ketiga sistematik. Pengetahuan yang didapat merupakan hasil dari proses yang teratur sesuai dengan urutan metode penelitian. Jadi, nggak acak-acakan ya. Lalu, yang keempat, berlaku umum. Pengetahuan yang didapat dari sebuah eksperimen akan sama dengan pengetahuan yang didapat dari eksperimen yang sama. Jadi nggak mungkin kalau melakukan eksperimen sama, hasilnya berbeda. Pasti tidak akan jauh berbeda ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keselamatan kerja di laboratorium. Nah, walaupun kalian sekarang belajarnya secara online, tidak menutup kemungkinan kalian juga nanti akan praktikum menggunakan laboratorium ketika nanti di kelas atau mungkin ketika kalian kuliah dan bekerja nanti. Nah, oleh karena itu kalian harus tahu dulu tata tertib di laboratorium itu ada apa aja. Yang pertama, tata tertibnya adalah membaca petunjuk praktikum. Jadi, sebelum kalian melakukan praktikum, kalian harus merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum praktikum. Jadi kalian sudah harus tahu dulu apa praktikum yang akan kalian lakukan. Lalu yang selanjutnya, menggunakan peralatan praktikum. Harus lengkap ya. Itu terdiri dari jas praktikum, sarung tangan, sepatu tertutup, agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan. Jadi kalian harus menggunakan yang lengkap. Selanjutnya, dilarang makan dan minum selama di dalam laboratorium. Jadi, kalian selama di laboratorium jangan ada makanan atau minuman. Kalau kalian ingin makan atau minum, sebaiknya dilakukan di luar laboratorium agar tidak mengenai atau menimbulkan bau-bau yang tidak sedap selama di dalam laboratorium. Lalu yang keempat yaitu menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. Pastikan kalian selalu bersih di dalam laboratorium. Kalau ada sampah, buang sampah tersebut pada tempatnya. Kalau ada kotoran juga harus dibersihkan. Lalu yang kelima, membiasakan cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Karena kan kalian melakukan praktikumnya itu memegang barang-barang yang terdiri dari zat-zat yang tidak kita ketahui, jadi biar lebih steril. Oke. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai arti lambang bahaya di laboratorium. Nah, di sini bisa kita lihat simbol atau gambar kayak api ini itu merupakan zat yang mudah terbakar. Contohnya alkohol, bensin. Dan cara penanganannya yaitu jauhkan dari api dan panas. Lalu, kalau ada gambar simbol seperti ini, artinya zat mudah meledak. Contohnya, campuran hidrogen dan air. Cara penanganannya, gunakan zat tersebut sesuai prosedur yang benar. Lalu, gambar ketiga ada zat korosif. Contohnya seperti asam dan basa kuat. Jadi, kalau bisa, cegah dan hindari kontak langsung dengan zat-zat berbahaya tersebut. Lalu, selanjutnya yang gambar tengkorak ini yaitu zat beracun atau bahan beracun. Bahan ini beracun ketika dihirup, ditelan, atau diserap oleh kulit. Jadi, penanganannya jangan minum atau makan atau mencicipi bahan yang ada lambang seperti ini. Ketika menggunakan bahan ini juga harus selalu mengikuti petunjuk yang diberikan. Misalkan selalu mencuci tangan setelah menanganinya. Selanjutnya, gambar yang seperti silang ini merupakan zat stimulatif dan penyebab iritasi. Bahan ini dapat mengiritasi kulit dan menghasilkan uap yang dapat mengiritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Contohnya masih sama ya, asam dan basa kuat. Jadi, penanganannya yaitu hindari
menghirup uap bahan ini dan selalu ikuti petunjuk yang diberikan. Lalu yang terakhir itu ada senyawa radioaktif. Nah, contohnya itu uranium dan radium. Dan cara penanganannya yaitu perhatikan aturan keselamatan jika menggunakannya. Oke student, gimana materi pada pertemuan hari ini? Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjutkan pelajaran fisika di minggu depan. See you!